Pursuit of the Truth, bab 149-150. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pemimpin suku, dialah orangnya. Balas dendamlah untukku. Saat pria berjubah merah itu mengucapkan kalimat terakhirnya, ia jatuh ke tanah dan tewas, tak mampu bertahan lebih lama lagi. Mayatnya dengan cepat layu dan berubah menjadi abu yang tersapu angin yang bertiup di sekitar altar. Aku akan membalaskan dendam untukmu. Yan Luan memandang sosok Su Ming yang terbentuk dari darah pria itu yang melayang di udara dan mengangguk. Han Feizi mengerutkan kening sambil memfokuskan pandangannya pada orang itu. Ada sesuatu yang familiar tentang dia, tetapi dia tidak tahu dari mana perasaan itu berasal. Ketua suku, serahkan orang ini padaku. Dia membunuh rakyatku, aku akan membawanya ke sini, kata Han Feizi pelan dengan suara dinginnya yang biasa. Baiklah, tapi kamu hanya punya waktu 2 hari. Jangan terlambat. Wanita yang sudah menikah itu tersenyum tipis dan menyelipkan rambutnya yang tertiup angin sambil berbicara pelan. Tingkah lakunya memiliki daya tarik yang tak terlukiskan, menyebabkan pria jangkung di samping Han Feizi menatapnya, tetapi dia dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya lebih lama lagi. Yan Guang, ikutlah dengannya. Jika tamu baru di Timur Tenang ini bisa langsung membunuh Lindong, itu berarti dia pasti memiliki kekuatan tertentu. Yan Luan membalikkan badannya dan menatap pria yang menundukkan kepalanya. Ia mengangkat tangan kanannya dan membelai wajah pria itu. Rasa dingin menjalari tubuh Yan Guang, dan dia segera berdiri, menuruti perintah. Pergilah, manusia berdarah itu akan menuntunmu kepadanya. Su Ming memandang badai pasir dan bangunan raksasa yang tampak kabur di kejauhan. Ia mungkin tidak dapat melihat bangunan itu dengan jelas, hanya garis-garis samar bentuknya, tetapi ia dapat merasakan tekanan kuat yang berasal dari dalam badai pasir tersebut. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengetuk area di atas jantungnya. Seketika, daging dan tubuhnya mulai bergetar dan kabut samar keluar dari tubuhnya. Kabut itu berubah menjadi sosok kecil seukuran telapak tangannya. Itu adalah He Feng. Kamu tidak tahu. Su Ming mengalihkan pandangannya dari badai pasir dan menatap He Feng. Matanya tidak berbinar, tetapi ketika tatapannya tertuju pada He Feng, hati si kecil itu bergetar. Dia tahu bahwa dia terlalu cemas dan akibatnya membuat Su Ming curiga. Dia juga tidak lagi meremehkan Su Ming setelah hal-hal yang terjadi padanya. Pada saat yang sama, dia mulai menghormatinya, merasa bahwa dia dipahami seiring dengan meningkatnya kecerdasan orang lain. Aku sungguh tidak, He Feng mulai menjawab dengan hati-hati, tetapi ia hanya berhasil mengucapkan setengah kalimatnya. Di bawah tatapan tenang Su Ming, ia menyadari bahwa ia tidak dapat melanjutkan kalimatnya. Tujuan suku Danau Warna mungkin adalah warisan yang ditinggalkan oleh leluhurmu dari suku Gunung Han, tetapi mereka bertujuan untuk menghapus kep suku-suku Buddha. Suku Pukiang dan suku Timur Tenang telah membuka terowongan ngarai selama berabad-abad tanpa mempedulikan konsekuensi apapun atas hal ini. Aku bisa mengerti jika yang lain tidak tahu tentang ini, tapi jika kamu tidak tahu. Su Ming tersenyum, tetapi di mata He Feng, senyum itu dingin. Guru, Anda memiliki visi dan kecerdasan yang luar biasa. Ini hanyalah tebakan saya. Soal itu, karena saya tidak yakin, makanya saya tidak mengatakannya. He Feng menjilat bibirnya. Pemahaman dan rasa hormat terpancar di wajahnya saat ia menatap Su Ming dan dengan cepat berbicara. Su Ming menatap He Feng. Dia belum pernah melihat He Feng berbicara seperti ini dan memasang ekspresi seperti ini sebelumnya. He Feng berkedip gugup di bawah tatapan Su Ming. Dia baru saja akan berbicara. Aku tahu apa yang kau sembunyikan, kata Su Ming tiba-tiba, dan kata-katanya membuat hati He Feng bergetar. Su Ming mengalihkan pandangannya dari tubuh He Feng. Dia memandang hamparan pasir yang dikelilingi lembah di kejauhan dan bangunan yang diselimuti badai pasir yang menghubungkan langit dan bumi. Dia tidak dapat mendengar suara badai pasir dari tempatnya berdiri, tetapi dia dapat merasakan kekuatan dahsyat yang berasal dari dalamnya. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu, tolong jangan curiga padaku. Ini, aku benar-benar tidak menyembunyikan apapun darimu. Aku sudah memberitahumu semua yang bisa kukatakan. Hidupku juga berada di tanganmu,
aku tidak akan berani menyembunyikan apapun darimu. Lagi pula, guru, Anda cerdas dan perkasa, Anda bisa membaca pikiran saya hanya dengan satu pandangan, saya tidak akan berani. He Feng langsung tertawa getir, tetapi dalam hatinya ia tertawa dingin, berpikir bahwa ia telah melihat segalanya selama bertahun-tahun. Tidak mungkin ia akan tertipu oleh kebohongan Mosu. Leluhur Gunung Han belum mati, gumam Mosu sambil memandang bangunan di tengah badai pasir. Jantung He Feng berdebar kencang. Awalnya ia ingin menyembunyikan fakta ini, tetapi kata-kata Su Ming bagaikan sambaran petir yang menghantamnya, menyebabkan semua yang selama ini disembunyikannya hancur berantakan, mengungkap rahasia sebenarnya yang selama ini disembunyikannya di dalam hatinya. Rahasia ini adalah segalanya baginya. Ini adalah rahasia terpentingnya, dan Su Ming baru saja menggumamkannya. Lebih penting lagi, Su Ming tidak berbicara seolah-olah sedang mengajukan pertanyaan, dia bahkan tidak bertanya kepada He Feng, dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Mas Guru, apakah Anda bercanda? Bagaimana ini bisa terjadi? He Feng menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya mungkin telah berubah drastis, tetapi ini bukanlah bukti kesalahannya. Dia bisa menggunakan ketidakpercayaan untuk menutupi kesalahannya. Bagaimana mungkin leluhur belum meninggal? Jika leluhur belum meninggal, lalu bagaimana mungkin ketiga suku itu berani memberontak? Jika leluhur belum meninggal, maka ketiga suku itu akan berada dalam keadaan ketakutan dan tidak akan berani tinggal di kota Gunung Han. Rasa tak percaya terpancar di wajah He Feng. Ketika dia melihat Su Ming tidak memperhatikannya dan matanya tertuju pada bangunan di tengah badai pasir di kejauhan, dia tahu bahwa Su Ming tahu tempat itu adalah makam leluhur. Aku mengerti, Tuan, Anda pasti berpikir bahwa ketiga suku itu masih merupakan suku budak dan masih terpengaruh oleh batasan yang ditetapkan pada mereka. Itulah sebabnya Anda berpikir leluhur belum meninggal. Jika demikian, Anda salah. Aku tahu dari gulungan kuno bahwa leluhur mengambil darah dari ketiga suku itu dan mengumpulkannya di 3 altar batu di masa lalu. Jika altar batu itu tidak dihancurkan, maka ketiga suku itu akan selamanya tetap menjadi budak. Ketiga altar itu terhubung dengan leluhur. Jika leluhur belum meninggal, maka hanya dengan satu pikiran, ia dapat menyebabkan kehancuran semua keturunan darah dari ketiga suku tersebut. Bagaimana mungkin mereka masih ada jika itu yang terjadi? Ekspresi bingung muncul di wajah He Feng dan dia segera menjelaskan, meskipun dengan sedikit ragu, seolah-olah dia menjelaskan sambil berpikir. Dia tidak langsung menolak perkataan Su Ming, tetapi melalui kata-katanya, dia mengisyaratkan bahwa dia sedang berpikir dan menganalisis kemungkinan apakah hal itu benar. He Feng, aku bisa merasakan kehadirannya, kata Su Ming perlahan sambil memejamkan mata. Dia tidak berbohong kepada He Feng. Saat dia berdiri di sana dan memandang ke arah bangunan di tengah badai pasir, dia bisa merasakan aura spiritual yang pekat berasal dari dalam bangunan itu. Dia tidak akan bisa merasakan aura spiritual itu sebelum jalur darah di tubuhnya terbentuk, tetapi sekarang, dia bisa merasakannya dengan jelas. Pedang hijau kecil di tubuhnya juga bertindak sedikit berbeda. Aura spiritual terpancar dengan kuat, dan dipenuhi dengan tanda-tanda kehidupan yang tak ada habisnya. Ini jelas bukan makam. Kata-katanya membuat hati He Feng bergetar sekali lagi, dan ia pun terdiam. Sampai kapan kau akan menyembunyikannya dariku? Su Ming membuka matanya dan di dalamnya terdapat ketidakpedulian dan niat membunuh. Dia menatap He Feng yang melayang di depannya dan mendekatinya dengan satu langkah. He Feng gemetar dan hendak mundur ketika cahaya kehijauan menyambar dan pedang kecil terbang keluar dari tengah alis Su Ming. Pedang itu berputar mengelilingi He Feng sekali, yang tidak hanya mencegahnya mundur, tetapi juga menghentikannya bergerak ke segala arah karena ujungnya membeku dan mengarah ke dahinya. Hembusan udara dingin keluar dari pedang dan membuat pikiran He Feng kacau. Di bawah rasa takut yang disebabkan oleh kekuatan pedang itu, dia perlahan mulai tertawa getir. Guru, Anda memiliki visi yang hebat. Saya terlalu cemas, dan saya membongkar rencana saya, sesungguhnya, leluhur belum mati. Ekspresi He Feng tampak rumit saat ia berbicara dengan getir dan suara rendah. Ini adalah rahasia terbesar suku Han Mountain. Sebuah kecelakaan menimpa leluhurku saat sedang berlatih, karena itu ia membangun makam ini dan mengasingkan diri di dalamnya. Ia pernah berkata bahwa jika ia bisa keluar dalam waktu 100 tahun,
itu berarti ia telah mencapai terobosan, tetapi jika tidak, maka kami, keturunannya, tidak diizinkan untuk mengganggunya. Seiring waktu berlalu, desas-desus tentang kematian leluhur pun menyebar. Setelah ketiga suku tersebut beberapa kali mendesak hal ini, mereka menekan batasan perbudakan yang dikenakan kepada mereka dengan bantuan pihak luar dan mengambil alih suku Han Mountain. Namun bahkan saat itu pun mereka tidak dapat memastikan apakah leluhur tersebut telah meninggal. Selama berabad-abad, mereka telah membuka terowongan menuju ngarai berkali-kali untuk benar-benar menghilangkan kep suku-suku budak, tetapi mereka juga ingin memastikan apakah leluhur tersebut benar-benar telah meninggal. Aku telah melakukan penyelidikan secara diam-diam di belakang ketiga suku itu, dan aku menemukan jejak klan Langit Beku yang membantu mereka. Aku percaya bahwa klan Langit Beku juga membantu selama pemberontakan di masa lalu. Karena ketiga suku itu dikendalikan oleh tiga faksi berbeda di klan Langit Beku, wajar jika mereka saling bermusuhan. Kali ini, suku Danau Warna telah menguasai seni relokasi, dan ambisi mereka semakin besar. Jika mereka bisa membuka tempat pengasingan leluhur, akan baik-baik saja jika leluhur itu benar-benar telah meninggal, tetapi jika belum. Ketika He Feng berbicara sampai pada titik ini, ekspresinya berubah muram dan dia terdiam. Jika leluhur Gunung Han belum meninggal, maka dengan tindakan suku Danau Warna kali ini, kekuatan di klan Langit Beku di belakang pasti juga akan mengetahuinya. Dan jika itu terjadi, maka mereka akan muncul dan membunuh leluhur Gunung Han, kata Su Ming dengan lesu. He Feng diam-diam menyetujui kata-katanya. Setelah ragu sejenak, dia menatap Su Ming seolah-olah telah mengambil keputusan dan berbicara dengan nada rendah. Guru, saya memiliki metode yang memungkinkan Anda memasuki tempat pengasingan leluhur tanpa perlu memecahkan segel. Jika Anda bisa masuk lebih awal, mungkin Anda bisa mendapatkan lebih banyak manfaat daripada suku Danau Warna. Tatapan Su Ming tertuju pada He Feng. Dia tidak berbicara. Bibi Fangmu, Fang Changlan, adalah murid klan Langit Beku. Jika dia bisa kembali saat ini ke suku Timur Tenang, maka kekuatan di balik Han Feizi dan suku Danau Warna juga dapat mengirim orang ke sini. Tidak heran Han Feizi meminta penundaan meskipun dia sudah bisa masuk klan Langit Beku. Sangat mungkin ini ada hubungannya dengan tempat ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ekspresi termenung muncul di mata Su Ming. Dia menatap bangunan samar di dataran yang dikelilingi oleh banyak lembah. Dia bergerak sekali, tetapi dia tidak bergerak ke arah dataran di kejauhan, melainkan ke kiri. Perubahan pasti akan terjadi di tempat ini. Jika aku pergi ke tempat pengasingan leluhur Gunung Han terlalu cepat, itu akan menimbulkan banyak masalah. Bahkan jika leluhur Gunung Han benar-benar belum meninggal, langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh suku Danau Warna terhadapku karena memasuki tempat itu akan sulit untuk ditangani sendiri, dan itu belum termasuk fakta merepotkan bahwa aku harus menjelaskan bahwa aku tidak memperbudak ketiga suku tersebut. Lebih baik aku mencari ranting seruling langit terlebih dahulu dan mengumpulkan semua ramuan yang diperlukan untuk membuat rampasan roh sebelum mengambil keputusan. Su Ming terdiam dan menyebarkan tanda tersebut hingga seluas 2000 kaki, lalu menghilang ke dalam pegunungan. Waktu berlalu. 1 jam kemudian, awan putih muncul di tengah kabut di langit, melesat melewatinya. Han Feizi menutupi wajahnya dengan kerudung, tetapi matanya memancarkan aura keanggunan dan kelembutan. Di belakangnya berdiri seorang pria jangkung bernama Yan Guang. Di depan mereka berdiri seseorang dari keluarga bangsawan, pemandu mereka. Han Feizi mengangkat tangannya dan menunjuk orang berlumuran darah dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berbicara dengan tenang. Orang ini berhenti di sini 1 jam yang lalu. Daerah di sekitar tempat yang mungkin merupakan makam atau tempat pengasingan leluhur Gunung Han dapat dikatakan tersembunyi ratusan ribu kaki di ngarai yang dalam di bawah kota Gunung Han, tetapi juga dapat dikatakan terhubung ke kota melalui terowongan rahasia. Itu adalah dimensi aneh yang diciptakan oleh manusia. Tempat ini tidak terlalu besar, tetapi jika seseorang ingin menjelajahi seluruh tempat ini, mereka tetap membutuhkan setidaknya 10 hari meskipun mereka bepergian dengan kecepatan Su Ming. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan, tetapi tidak terlalu lembab. Udaranya sangat kering, tetapi terdapat aura spiritual yang sangat kental di dalamnya yang tidak dapat dirasakan dengan jelas oleh orang biasa. Aura spiritual ini menyelimuti seluruh tempat, dan Su Ming dapat merasakannya berputar-putar seperti gelombang di udara. Adapun orang lain di tempat ini,
mereka akan merasa segar hingga hampir melupakan kelelahan mereka. Mungkin justru karena aura spiritual di udara itulah banyak tanaman tumbuh di pegunungan. Tanaman-tanaman ini juga tampak lebih bersemangat dan hidup dibandingkan tanaman di dunia luar. Bahkan ada beberapa tumbuhan herbal berharga di sini yang sulit ditemukan di dunia luar. Lokasi beberapa tumbuhan herbal berharga tercantum dengan jelas dalam daftar yang diberikan kepada setiap tamu di Tranquil Istribe, dan peta tempat tersebut juga digambar di samping daftar tersebut. Peta ini akan mencegah orang tersesat di tempat tersebut. Suming memegang gulungan bambu yang diberikan kepadanya oleh suku Timur Tenang dan menghafal semua yang tertulis di gulungan itu dalam hatinya. Kemudian dia bergegas maju dengan hati-hati menyusuri pegunungan. Selama perjalanannya, Suming menyebarkan tanda kekuatan dan mengawasi semua pergerakan di area tersebut. Dia tahu pasti bahwa sesuatu telah terjadi di tempat ini dan dia mungkin akan menghadapi bahaya kapan saja. Bahaya ini berasal dari suku Danau Warna, dan dia tidak tahu apakah Tranquil Is dan Pukiang telah membentuk aliansi. Jika tidak, maka tempat ini pada akhirnya akan jatuh ke dalam kekacauan. Di antara para tamu Tranquil Is, yang terkuat adalah tamu utama, Nantian. Orang ini sudah mencapai tingkat transenden, dan dia paling baik digambarkan dalam gulungan bambu yang diberikan Fang Mu kepadaku. Dia termasuk dalam kelompok pertama orang yang memasuki tempat itu. Aku bertanya-tanya di mana dan bagaimana keadaannya sekarang. Nantian dari suku Timur Tenang, Suan Lun dari suku Pukiang, dan Kejiusi dari suku Danau Warna. Ketiga orang ini adalah tamu terkuat di antara ketiga suku tersebut. Mata Suming berbinar, langkah kakinya tidak mengeluarkan suara saat ia berjalan, dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, ia melihat jurang raksasa yang tampak seolah-olah terbentuk dari gunung yang terbelah dua. Rumput roh tenang telah tiba. Dalam daftar ramuan yang dihafal Suming dari gulungan bambu yang diberikan suku Timur Tenang kepadanya, hampir 1/7 dari ramuan tersebut adalah ramuan yang tidak dia ketahui, dan dalam daftar itu, selain ranting seruling langit, ramuan lainnya tidak berguna baginya saat itu. Namun, karena dia sudah berada di sini, Suming tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak variasi ramuan. Lagi pula, ramuan-ramuan itu mungkin berguna ketika dia perlu membuat pil lain yang akan muncul setelah spirit plunder. Saat menatap jurang di gunung itu, Suming menjadi lebih waspada. Ketika mendekati tempat itu, dia memfokuskan area bertanda seluas 2000 kaki dan memindainya beberapa kali. Setelah itu, dia menerjang maju dan berputar membentuk busur panjang yang menempel dekat dengan tanah. Dengan kilatan cahaya, dia menerobos masuk ke jurang. Jurang itu sangat dalam, ujungnya tak terlihat, sehingga tampak seolah-olah jurang itu menembus hingga ke pusat bumi. Suming menyentuh salah satu dinding saat berada di dalam jurang dan menarik napas dalam-dalam. Ini buatan manusia. Dari penampilannya, sepertinya benda ini dibelah dua oleh seseorang menggunakan pisau. Tingkat kultivasi seperti apa yang harus dicapai orang itu untuk bisa melakukan ini? Suming berjalan pelan menuruni jurang, dan sambil berjalan, ia menghitung jarak yang telah ditempuhnya. Setelah beberapa saat, dia berhenti. Dia melihat sebuah celah di bagian jurang yang cukup dalam. Celah itu tidak besar tetapi gelap di dalamnya. Tampaknya dulunya itu adalah terowongan, tetapi terputus oleh jurang ini. Inilah tempatnya. Suming melangkah maju dengan hati-hati dan membentangkan tanda tersebut sebelum perlahan-lahan memasuki celah. Dia melangkah maju, dan saat kakinya mendarat, kabut putih tipis menyebar dari dalam. Kabut itu muncul entah dari mana dan langsung menyelimuti Suming. Dia tidak menghindar, tetapi segera mengeluarkan gulungan bambu suku Timur Tenang. Deskripsi yang diberikan mengenai lokasi berbagai tumbuhan herbal sangat rinci. Tumbuhan herbal ini dikumpulkan dan ditanam oleh suku Timur Tenang di lokasi-lokasi tertentu selama bertahun-tahun sejak memasuki tempat ini. Mereka juga melindungi tanaman herbal ini dan tidak mencabut semuanya sekaligus. Sebaliknya, mereka membiarkan tanaman herbal tersebut tumbuh di lokasi-lokasi tersebut sebelum datang dan memanennya di lain waktu. Gulungan bambu itu diperlukan untuk menemukan dan memasuki tempat tersebut. Dengan benda ini, dia bisa membuka segel yang telah dipasang suku Timur Tenang di lokasi tempat mereka menanam ramuan. Namun selama berabad-abad, tak terhindarkan bahwa akan ada saat-saat ketika gulungan bambu suku Timur Tenang direbut oleh dua suku lainnya. Namun, kasus di mana suku Tranquil Is merebut tunas bambu milik dua suku lainnya juga terjadi.
Karena hal ini cukup sering terjadi di antara ketiga suku ini, hampir 1/9 dari tempat-tempat di mana tanaman herbal ditanam diketahui oleh ketiga suku tersebut. Namun, untuk menghindari kepunahan tanaman obat akibat pertempuran dan perebutan, keseimbangan yang aneh terbentuk di antara ketiga suku tersebut. Selain beberapa lokasi tempat tumbuhnya tanaman obat yang sangat langka dan harus diperebutkan oleh ketiga suku, lokasi lainnya dibagi rata di antara ketiga suku sebelum mereka membuka lahan tersembunyi. Kabut putih berarak di hadapan Suming, dan begitu menyentuh gulungan bambu di tangannya, kabut itu perlahan menghilang dan jalan di dalamnya pun terungkap. Suming berlama-lama di sekitar situ sejenak sebelum masuk dengan hati-hati. Ia memang berdiam di dalam cukup lama sebelum bergegas keluar dari celah itu dalam sekejap. Ia berlari menuju pintu keluar jurang dan segera tiba di luar. Ia berdiri di tepi jurang saat kilatan muncul di matanya. Setelah beberapa saat terdiam penuh pertimbangan, ia menundukkan kepala dan memandang jurang di bawah kakinya sekali lagi sebelum mengambil keputusan. Dia tidak pergi, melainkan menerobos masuk ke jurang sekali lagi. Kali ini, dia tidak masuk ke terowongan di celah itu, tetapi turun dengan kecepatan tinggi. Di kedalaman jurang itu gelap, tetapi dengan area bertanda Suming, dia masih bisa merasakan sing-sing di sekitarnya, meskipun matanya tidak bisa melihat. Waktu berlalu perlahan. Setelah berlari beberapa saat, jurang di depannya mulai menyempit, meskipun ujungnya masih belum terlihat. Bahkan, ada banyak tempat yang sangat sempit sehingga ia harus memposisikan tubuhnya menyamping sebelum bisa melewatinya. Pada saat itu, Suming melihat sesuatu di dalam area bermerek tersebut. Aku sudah tahu. Suming berhenti sebelum mulai bergerak menuju objek yang telah ia rasakan melalui area bertanda. Tak lama kemudian, sesosok mayat tanpa kepala muncul di hadapannya. Ia terjebak di antara dinding jurang. Ia tidak memiliki kepala dan mengenakan jubah biru. Banyak luka menutupi tubuhnya, dan ada satu sayatan di dadanya yang hampir menembus tubuhnya. Ada sebuah piring di pinggangnya, dan itu adalah piring milik tamu dari suku Tranquilis. Suming mengamati mayat itu selama beberapa saat, lalu menggeledah tubuhnya, tetapi tidak ada yang tertinggal. Namun, ia dapat mengetahui bahwa orang ini baru meninggal beberapa hari yang lalu dari tanda-tanda pada mayat tersebut. Dia kehilangan akal sehat dan darahnya. Suming tetap diam, lalu menyerbu ke depan. Tak lama kemudian, ia meninggalkan jurang. Ia tidak berhenti, tetapi dengan cepat bergerak lebih jauh ke kejauhan. Beberapa jam berlalu, dan Suming telah mengunjungi 5 lokasi tempat tumbuhnya ramuan tersebut, ekspresinya semakin muram. Saat berdiri di dekat sebuah batu gunung raksasa, dia menyentuh gulungan bambu di tangannya dan terdiam dalam perenungan. Semua tempat ini memiliki tanaman herbal. Ini bukanlah hal yang baik bagi Suming. Ini berarti bahwa 2 kelompok dari suku Timur Tenang yang telah datang ke tempat tersembunyi sebelum dia tidak punya banyak waktu untuk mengumpulkan ramuan. Bahkan jika mereka berhasil menemukannya, mereka akan berakhir seperti orang di jurang itu, sebagai mayat. Mata Suming berkilat. Setelah terdiam sejenak, ia mengambil keputusan. Ia baru saja akan melanjutkan perjalanan ketika desingan pedang bergema di telinganya. Ia berbalik tiba-tiba dan langsung melihat awan putih meluncur ke arahnya dari kejauhan. Ada 2 orang berdiri di atas awan putih. Salah satunya, yang memiliki tubuh yang memikat, adalah Han Feizi. Pupil mata Suming menyempit dan tanpa basa-basi, dia segera mundur dan bersembunyi di balik batu gunung. Dia tidak ingin bertemu Han Feizi. Dalam benaknya, kehadirannya di tempat ini bukanlah hal yang mengejutkan, tetapi jika memungkinkan, dia tetap ingin menghindarinya. Saat awan putih itu melesat di langit dan semakin mendekat, kecepatannya perlahan melambat. Sosok berlumuran darah yang melayang di hadapan Han Feizi tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang menusuk. Saat sosok berlumuran darah itu memancarkan cahaya merah, perhatian Suming langsung tertuju padanya. Ia mengira Han Feizi hanya lewat, tetapi kecepatan awan putih di bawah kakinya melambat seolah-olah akan berhenti. Ia juga melihat sosok berlumuran darah itu memancarkan cahaya merah. Ketika ia memfokuskan pandangannya dan melihat wajahnya, jantung Suming berdebar kencang. Itu adalah dirinya sendiri saat ia mengenakan topeng. Ini buruk. Suming langsung tahu bahwa kehadiran Han Feizi di sini bukanlah suatu kebetulan. Dia menggunakan seni berserker aneh yang tidak dikenal sebagai panduan untuk mencarinya.
Pasti itu pria berjubah merah dari suku Danau Warna. Su Ming segera mundur, namun begitu ia mundur kurang dari 30 kaki, batu gunung tempat ia bersembunyi sebelumnya langsung mengeluarkan udara dingin yang mencekam. Beberapa suara gemuruh terdengar, dan batu itu seketika diselimuti embun beku. Dalam sekejap mata, batu itu berubah menjadi balok es. Balok es itu meledak dengan suara dentuman dan berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arah Su Ming. Pada saat yang sama, kilatan dingin muncul di mata Yan Guang, pria jangkung yang berdiri di belakang Han Feizi di atas awan putih di langit. Dia melangkah maju dengan cepat dan membentuk busur panjang menggunakan kekuatan dari turunnya dari langit untuk menyerang Su Ming. Tamu dari suku timur yang tenang. Kau membunuh salah satu orangku, sekarang berani-beraninya kau melawanku. Suara Yan Guang terdengar jelas dan menyebar ke seluruh area. Saat dia mendekat, suara melengking terdengar dan sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Tombak itu seluruhnya berwarna biru dan memancarkan cahaya misterius. Dia memegang tombak itu dan menyerang dengan cepat. Dalam sekejap, dia mendekati Su Ming. Tahap akhir dari alam pemadatan darah, sekitar 850 pembuluh darah. Saat Su Ming mundur, dia melihat kekuatan pria itu di balik topengnya. Jika dia menghadapi pria ini sendirian, dia yakin bisa menang, tetapi Han Feizi berada tepat di sampingnya. Su Ming sebenarnya bisa saja tidak terganggu oleh pria itu, tetapi dia pernah bertarung melawan Han Feizi sebelumnya. Wanita ini memiliki banyak keterampilan dan trik. Jika mereka berdua menyerang bersamaan, dia tidak akan punya cara untuk melawan balik. Berbagai pikiran melintas di benaknya dalam sekejap saat ia berlari mundur. Ia mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya ke arah Yan Guang yang turun dari langit. Pada saat yang sama, seekor ular hitam muncul di tangan kiri Su Ming. Ular itu mendesis dan menerjang ke arah pecahan es yang mendekatinya dari depan. Saat tinju Su Ming mengenai sasaran, tubuhnya langsung bergetar, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Wajahnya, yang tersembunyi di balik topeng, menjadi sedikit pucat. Yan Guang, yang masih berada di langit, berada dalam kondisi yang lebih buruk. Sebuah kekuatan dahsyat menerjangnya saat dia turun, menyebabkan dia terlempar ratusan kaki ke belakang sebelum dia berhasil menghentikan dirinya sendiri.